Oke, posisinya ini di nol ya. Nah, ini padahal barusan kita hidupkan. Setelah kita pasang, kita hidupkan, kita matikan. Ini sampai turun ya, jarumnya down ke bawah ya, sampai nol. Ini nggak boleh. Sebenarnya dia harus tetap bertahan di kisaran minimal 30 PSI ya. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam aktivitas untuk semuanya. Juga salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Avanza ya. 1.3 dengan tipe engine K3 VE atau yang VVTi ya. Kalau yang non VVTi K3DE ya. Nah, ini sedang melakukan restorasi kaki-kaki. Sebenarnya fokusnya kita ke Vios ya, bagaimana cara kita mengukur sebuah fuel pump atau mendeteksi kerusakan fuel pump ya. Cuman kita spill dulu sebentar untuk Avanza-nya ya. Nah, restorasi kaki-kaki seperti ini ya. Seperti karet worm arm. Nah, ini udah putus. Kemudian link stabil juga ya. Link stabil udah pada goyang. Ini gejalanya kalau di jalan jelek suka bunyi ya, suka bunyi klotok 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 kayak gitu ya. Terus di bagian sininya juga nih, rack end ada yang kena satu ya. Nah, nah ini dengan gejala kalau di jalan jelek dia suka bunyi klotok 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 kayak gitu guys ya. Pokoknya nggak nyaman ya. Nah, ini kita restorasi untuk bagian depan dulu. Kalau untuk shocknya masih bagus ya. Udah kita buka tadi, udah kita cek. Berarti tinggal penggantian link stabil, kemudian karet worm arm ya, bosing worm arm. Terus apa lagi? Back end ya. Terus ada kebocoran nih. Nah, ini kebocoran ya. Kebocoran di seal power steering juga yang bagian pinion, kemudian di bagian sini juga bocor. Nanti sekalian kita rombak ya. Kita perbaiki seal power steeringnya, kemudian kita ganti rack end-nya, kaki-kakinya kita rapihkan guys. Oke, kita lanjut ke Toyota Vios. Oke, kita lanjut ke Vios ya. Sebenarnya ini video-video yang kemarin, cuman kalau kita satukan, kita gabungkan, durasinya sangat panjang sekali ya. Terpaksa kita pisahkan, juga beda tema ya. Kalau kemarin kan muncul DTC 3 biji ya. DTC yang mengarah ke sensor ICT, kemudian ke knock sensor, juga ke sensor CMP atau CAMSAP ya. Nah, sekarang setelah rapi, kabelnya rapi, kemudian DTC-nya udah hilang, nggak muncul lagi, masih ada gejala di agak berebet ya kalau extra pen-nya otomatis nyala. Kebetulan kemarin kan extra pen-nya dia langsung aktif pas di on kan ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah kita balikan ke asalnya, jadi otomatis setiap 96 derajat Celcius dia kembali berputar mati, berputar mati. Udah kita test drive sampai 5 kali ya. Terus kenapa bisa dilangsungkan extra pen-nya kita juga nggak tahu ya. Itu hasil kerjaan orang lain. Yang pasti kemarin setelah kita cek di bagian fuse ya, ternyata nah ini nih, sikring yang ini putus ya, sikring yang besar ya. Nah, ini untuk relay extra pen-nya 2 nih. Oke, setelah kita ganti, kita rapihkan si fuse-nya, alhamdulillah. Terus kita kembalikan kabelnya ke asalnya, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Oke, sekarang bagaimana cara ukur fuel pump dengan baik atau menganalisa fuel pump ya. Nah, ini kan posisinya 0 nih. Barusan kita pasang alat ukur fuel pump ini, terus kita hidupkan, kita matikan, seharusnya dia nggak
turun ke nol ya, harus bertahan di 30 PSI ya. Karena apa? Karena untuk mobil sejenis injektor itu ya, itu harus punya stok di bagian fuel rail ya, nggak boleh sampai kosong, nggak boleh. Apa efeknya? Satu, dia susah hidup, pas hidup, awal hidup dia berbet ya. Nah itu berarti untuk fuel pumpnya masih bagus kayaknya ya. Kalau dihidupkan sih masih ada di 3,8 PSI. Nah kenapa bisa berkurang ya? Seharusnya kan ada di 40 ya, harusnya ada di 40 atau lebih, dikarenakan itu ada kebocoran. Biasanya kalau misalkan si jarumnya ini langsung turun ke bawah, langsung down, itu biasanya ada seal yang bocor di bagian fuel pump ya, di bagian rumah fuel pumpnya. Kemudian uh, seal valve pressure regulatornya juga bocor, kotor. Nah itu bisa terjadi ya. Intinya nggak boleh, kalau misalkan mobilnya dimatikan, nggak boleh sampai down turun ke sini nih. Harus punya stok di 3 PSI atau berapa bar ya, sekitar 2 bar lebih ya. Oke, nanti kita hidupkan dulu guys. Oke, kita hidupkan dulu ya. Kita lihat hidupnya juga ya, start. Hidupnya juga agak susah ya. Nah, naik kan? Naik, dia ada di 3, berapa ini? 3,2 ya. 3,2 PSI. Seharusnya dia ada di 40 lebih ya. 40 lebih itu normal, bagus ya untuk tekanan fuel pressure. Nah ini cara dan trik ini bisa dilakukan ke Toyota Avanza, Toyota Xenia, pokoknya sejenis bensin ya, hampir sama. Makanya diupayakan mekanik-mekanik pemula itu harus punya alat seperti ini ya. Tujuan dan maksudnya apa? Jangan sampai kita kecolongan. Jangan sampai kita kecolongan, main ganti fuel pump, ternyata karetnya yang bocor atau sobek. Nah, kalau beli karet, kalau beli motor fuel pump kan nggak ada karetnya guys ya. Ya kita cari persamaannya, nanti kita akalin. Tapi yang ini belum kita buka, belum kita cek terjadi kebocorannya di mana ya. Oke, coba dimatiin. Nah, sekarang dimatiin ya. Tuh, seharusnya dia bertahan ya. Nah, ini langsung turun. Tuh, berarti kan bocor. Jadi nggak ada stok di fuel rail di sini nih. Gejalanya ya yang tadi kita sebutkan, susah hidup, kemudian awal hidup dia berebet. Terus pas kipas angin nyala dia berebet juga ya, karena kurang pressure atau kurang bahan bakar. Oke, nanti kita cek fuel pumpnya guys. Kita buka dulu. Oke, untuk posisi fuel pumpnya ada di sini ya, di jok tengah ya. Cuman kita angkat jok tengahnya, posisinya ada di bawah di sini ya. Wah ini sangat parah sekali, udah pakai ikat kayak gini ya. Karena kancingnya udah patah kali ya, tapi aman sih, nggak bocor. Kita buka ya, gini guys ya. Jadi setua apapun unit, setua apapun mobil ya, kalau kita rawat, kalau kita urus, kita sayangi, insya Allah guys ya, insya Allah pasti uh, apa namanya, bisa untuk digunakan ya. Seperti Vios ini kan tahun 2000 berapa ya, lupa lagi, karena mantan, jadi acak-acakan kayak gini. Ini Vios mantan taksi ya, mantan taksi. Oke, nanti kita lepas dulu fuel pumpnya. Sudah parah kayak gini nih, kabelnya juga udah sambungan kayak gini ya. Oke, lanjut kita buka guys ya. Sudah kita lepas dari tangki ya. Posisinya seperti ini. Kata si owner sih ini baru dibersihkan kemarin ya, nggak tahu di mana ya. Nah sekarang kita buka pelan-pelan, kita cek apa yang terjadi. Nah ini valve pressure ya,
valve pressure nih, valve pressure regulator ini apa, untuk mengembalikan tekanan high, kemudian dia mengembalikan ke tank kembali ya. Langkah awal kita buka dulu soket-soketnya, hati-hati ya, jangan sampai patah nanti. Sebentar, kita ambil pengungkit dulu. Oke, kita lepas bagian konektor soketnya ya, pelan-pelan. Nah, udah lepas. Kita cek di bagian motornya dulu ya. Kita lepas yang ini nih. Sulit dicerna. Ambil jar. Nah, ini fuel pressure ya, fuel pressure regulator. Kita lepas dulu. Motornya ini kayaknya baru guys. Oke. Nah, di sini o-ringnya tuh, ada o-ring ya. Tapi kelihatannya masih aman sih ya. Kelihatannya masih aman untuk o-ring di motornya. Kita lepas yang bagian sini nih, fuel pressure-nya ya. Lepas, ini agak susah nih. Macet ini karena karet ya. Bentar. Ini biasanya kalau si o-ringnya bagus, biasanya ininya kotor ya, regulatornya kotor, dia ada sumbatan sehingga bocor. Nah, ini untuk lepas regulator ini nggak ada pengunci apa-apa ya, cukup kita jungkit kayak gini nih. Seretnya kan karena ada o-ring juga di sini nih, ada seal ya. Nah, untuk o-ringnya sih masih bagus, alhamdulillah. Berarti ini positif, ininya yang kotor nih. Regulatornya kotor, nanti kita coba kita semprot, kita bersihkan ya. Oke, masih ada satu o-ring di sini ya. Nah, kayaknya o-ring ini guys nih. Tuh. Kayaknya o-ring ininya udah, aduh, lepas ini ya. Bentar-bentar. Nah, ini kan di sini nih. Kayaknya sih ya. Jadi kebocoran di bagian o-ring sini nih. Nah, longgar ya. Nanti kita perbaiki. Ini o-ring kayak gini susah ya. Paling kita akalin pakai seal tip. Oke, yang dikasih seal tip yang ini ya. Baru kita masukkan o-ringnya kayak gini nih. Set. Jadi supaya agak neken aja ya. Kita masukkan kancingnya. Nah, kancingnya harus benar-benar ngepres ya. Terus kita pasang ininya guys. Oke, sudah kita pasang, tinggal pasang yang di motornya. Nah, ini untuk teflonnya udah pecah ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita pasang yang di teflonnya sini. Kita kasih seal tip juga ya. Nah, ini fuel pumpnya kemarin udah dibersihkan ya, jadi nggak kita bersihkan lagi ya. Kelihatan sih nggak ada kotoran-kotoran atau kerak-kerak ya.
Sedikit aja, nggak usah tebal-tebal ya. Karetnya yang kecil, yang besar. Oke. Kita pasang pelan-pelan ke rumahnya. Lihat dari atas seperti ini. Nah, kalau udah plek berarti udah press ya. Ini kabelnya udah parah sekali guys. Seharusnya ini harus ganti satu paket ya, seharusnya ya. Terus kita pasang yang di regulator fuel pressure ya. Kita pasang o-ringnya. Ini cukup ditekan ya, cukup ditekan aja ya. Sebentar, masukinnya agak keras ya, pakai tenaga dikit ya. Nah, udah masuk kayak gini, yang penting bisa melintir ya. Oke, baru kita pasang rumah itunya nih, penguncinya ya. Ini harusnya ganti satu set ya, udah pelanggaran nih. Cuman kita kasihan ke si owner, lagi tipis ya, lagi cekak dompetnya guys. Harusnya ini diganti, dan ini hanya untuk edukasi ya. Jadi rata-rata fuel pump kalau down dia nggak nyimpan stok, rata-rata di o-ringnya yang bocor atau di fuel regulator valve-nya. Oke, sudah semua ya, sudah terpasang, sudah ngancing semua. Oke, kita pasang ke unit guys ya. Ada di bawah 40. Coba dimatikan. Matikan. Oke, dia turun perlahan. Asal jangan turun ke bawah 20 ya. Di bawah 20 itu nggak bisa ya. Oke, dia masih bertahan. Nah, berarti kesimpulannya benar dari si o-ringnya yang bocor ya. O-ringnya yang udah mulai melar ya. Tadi kita ganjal pakai seal tip, alhamdulillah nggak bocor lagi. Tapi ini tetap saya rekomendasikan untuk diganti esi ya. Satu gelondong di bagian fuel pumpnya biar aman ya. Karena kebetulan kan si fuel pumpnya juga housingnya atau rumahnya itu udah benar-benar parah ya. Kemudian kabelnya juga udah benar-benar sambungan. Nanti kita obrolin ke si owner untuk diganti ya. Kecuali kalau misalkan si housing fuel pumpnya masih rapi, masih bersih, masih bagus. Karena kan di dalam housing fuel pump itu kan ada filter dari kertas ya atau karton, itu nggak bisa dibersihkan ya. Terpaksa ini kita rekomendasikan untuk diganti. Ya kalau misalkan kalau yang mobil-mobil masih muda, Avanza, Veloz, itu bisa ya kita akalin. Yang penting aman ya. Kalau ini udah benar-benar parah ya. Tapi alhamdulillah kerjaan kita berhasil.
si jarumnya nggak turun lagi ke nol ya. Berarti fix positif ada kebocoran di full pump. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.